Khairum, kembali lagi Khairum bersama saya juga sekarang ada di sini. Iya, kemarin kemana sih? Kemarin sebenarnya sama sih nih botak-botak gitu. Alhamdulillah, tapi sekarang bisa berbareng lagi bersama Reda dan juga Rada. Rada. Assalamualaikum. Reda, Rada. Alhamdulillah. Kemarin kan sempat Ustadz dari Palembang juga hadir. Oh iya. Sekarang dari saudara Palembang lagi Bang. nih. Iya. Masya Allah. Kita akan mengundang teman-teman dari Palembang terus. Insyaallah. Dari semuanya insyaallah ya. Insyaallah. Tapi ini spesial banget nih bintang tamu yang sekarang ini. Iya. Kalau lihat ini kayak trio Wahaben kayaknya kita ini. Wahaben. Benar. Dulu kita mampir ke Palembang, Ya, kita mampir ke tempat bisnisnya beliau, ya kan. Sedikit, cuman agak kurang karena waktu itu kondisi waktunya ya kan. Singkat. Udah singkat dan juga udah malam. Malam. Lagi sibuk juga beliau juga ya. Gitu ya. Oke, Rada yang belum tahu, mungkin Gen Z nggak tahu. Bukan zamannya. Cari. Bukan zamannya. Rada Armada, ex Ya. Armada. Ini tadi sebentar ngobrol-ngobrol itu tahun 2018 ya kan. Keluarnya ya. Keluarnya 2018. 2018. Itu keluarnya dengan fine aja, baik-baik aja. Keluarnya fan-fan aja. Baik-baik aja. Baik-baik. Dan mereka menerima aja. Alhamdulillah atas kebaikan mereka teman-teman. Ya. Memang nggak nyangka ya. Mungkin juga kemudahan dari Allah juga. Ana berdoa waktu itu minta dimudahin semuanya. Ingat banget itu 2018 Mei bulan Mei tanggal 10 tuh ada takbir akbar Ustadz Safik, Ustadz Firanda, Ustadz Sofyan Baswedan tuh. Di Palembang. Di Jakarta, Oh, di di Jakarta. Istiqlal. Oh, Air Mata. iya, yang Nusantara. Air Mata Ramadan itu Air judulnya. Mata Ramadan. Nah, itu anak pertama kali itu ke 2000 berapa? 2018. Oh, pas udah keluar berarti. Belum. Oh, belum keluar. Berarti kajian di bulan apa itu? Terus langsung keluar di bulan Mei-nya gitu maksudnya? Iya. Cepet ya? Loh, Iya, kok tiba-tiba mau datang kenapa? Ya sebelumnya kan emang udah mulai resah karena emang Ana dikenalin sama istri sebenarnya. Oh, istri. Istri dulu yang paham kan. Ada beberapa momen-momen yang akhirnya Ana tuh mikir ini maksudnya apa ya? Istri ini nggak mau kasih jelas gitu maksudnya Gamblang, gitu ya. Pertama awalnya Ana tuh disuruh beli usaha orang tuh. Apa namanya? LPG tuh. Pangkalan gas. Pangkalan gas. Terus dia bilang gini ya, di situ aja lah ayah sekarang. Oh, maksudnya menggiring supaya keluar tapi giring pelan-pelan. kisi-kisi ya. Situ aja. Itu terus yang lucu disuruh beli odong-odong, Kang. Oh, Odong-odong iya? tahu, Kang? Odong-odong. Oh, iya? Iya. Odong-odong. Jadi karena istri kan kakak ipar tuh dia punya apa ya? Kayaknya punya kakak yang ada usaha itu juga, pengen tuh. Maksudnya tapi Nah, terus siapa yang bawa? Ayah katanya. oh iya. Oh iya, istri Ayah, udah iya ngomong gitu. bilang, wah serius kan bilangnya. Nggak ada rasa gengsi gitu ya. Maksudnya nggak yang nyari orang gitu. Iya, nggak tahu apa dia bercanda ya, tapi itu kayak serius sih ngomongnya. Mungkin udah mulai agak resah juga kali beliau kan. Dari situ Ana mikir kan kenapa. Terus kalau keluar kota dulu sampai di kamar hotel tuh suka ngeliat statusnya tuh dia posting Ustadz Nuzul waktu itu kalau nggak salah. Oke. Kenapa ya kayak gini ya? Kenapa ada apa dengan postingan-postingan ini? Kok istri jadi agamis gini gitu? Iya, benar tuh. Tapi emang dari dulu seperti itu istrinya atau memang kelihatan juga pasnya seperti Enggak. itu? Tiba-tiba jibaknya lebar. Iya, jadi dalam waktu berapa kalau- lama itu? kalau awal-awal emang belum pas nikah belum, terus minta pakai hijab waktu itu. Kita seneng kan? Iya. Nah, terus awal kesini-sini waktu itu pernah bilang tuh, ayah besok mau ini ya, mau ikut ibu-ibu komplek itu ada yang udah ngaji kan? Ngaji ya. Ustadz Subhan pagi-pagi tuh Di subuh Palembang. di Jakarta. di Di Jakarta. Jakarta. Oh, masih di Jakarta. Iya. Karena banyak kerjaan di Jakarta kan. Oke. Ya udah sibuk banget anak sampai Oke. paling 3 hari di rumah. Di rumah tuh. Iya Lagi, tuh turun per lagi bulan ya itu. Kadang di studio Kang ya. Iya, studi. Kita kan ini apa namanya yang ya kalau nggak di studio di rumah di jalan itu hidup aneh itu dulu itu aja. Ya udah habis itu sana Panic Attack Ana sering tuh ngaji, maksudnya baca Al-Quran gitu, sholat tapi masih di rumah ya. Udah itu aja, terus di luar kota juga berusaha sholat karena Ana selalu bawa sejadah tuh untuk ngingetin tuh cara Ana ngingetin tuh bawa sejadah. Tadinya sholatnya agak bolong-bolong gitu kan. Habis itu ya udah Panic Attack itu jalan, lihat istri berubah kayak gitu, ini kenapa gitu.
Sampai satu saat itu anak beraniin tuh beli gitar terakhir tuh kan. Padahal istri bilang nggak usah, beli emas aja atau beli gitar. Tapi caranya halus ya. Istri Elegan caranya ya. halus ya, nggak yang langsung Nggak ditembak. mendakwahi. Iya, gitu. nggak ada, anak nggak merasa. Sampai sekarang tuh nggak ngerasa. Kalau dia tuh ternyata kemarin-kemarin Caranya halus. ngedakwain. Kita 2017 itu dari anak yang kena panic attack, istri kena jantung. Nah udah tuh ngedrop tuh. Nah waktu tuh kerjaan lama tuh numpuk. Anak kan termasuk yang paling intens ya untuk kerjaan gitu. Produktifnya ya. Iya, Maksudnya apa? Bikin. Bikin Bikin lagu, aransemen juga. aransemen, Iya, ya. ya. Oke. satu momen anak ngeberaniin buka YouTube tuh habis sholat isya. Buka YouTube nyari kajian Ustadz Syafiq tuh keluar tuh tentang musik. Ini lagi nih kayaknya. Iya, yang ada Bikin bener rusuh. cerita deh. Jadi kita berkumpul di sini semua. Stranger kan? Ya. Kerjaan hal ini. Masya Allah, alhamdulillah, semoga menjadi jariah. Alhamdulillah ya. Bagi aku musik itu halal berarti. Betul. 2015 Anak itu. ketipu tuh itu sama Ketipu. ketipu sama judulnya tuh. Ketipu judul. Serius? Oh, iya. Masya Allah ya, Mas Ana. Antum juga kan? Semua kayaknya bukan kita doang. Yang nonton kesel pada ketipu. gitu. Ketipu. Iya. Anak ketipu tuh. Itu nyobain gitar Fender Stratocaster warna biru, ingat kan itu. Buka dari case-nya, habis sholat, buka YouTube, taruh di depan case-nya itu. Mas sejadah masih dibentang itu, masih duduk Sejarah situ. panjang gitu ya. Awal kan Ustadz belum tuh ngasih ini Iya. kan. Ini mukodimahnya yang Iya. nyebelin ya. Agak jauh tuh, Iya. muter. Tapi terakhir kena tonjok gitu kan. Iya. Nah yang terakhir itu Kang, dari Ana yang main, sambil main berhenti, terus Ana taruh gitarnya, di samping kan ada case tuh, taruh case-nya, Ana tutup, Nyimak. Ana jauhin, Ana nangis terakhir. Udah, Oh ya, Rob. iya. Udah Mas nangis Langsung langsung. Ana pikir, iya ya katanya. Ini berarti selama ini Ana nggak tahu terus gimana tanggung jawab Ana gitu sama keluarga gitu. Kalau masalah musik ya memang nggak ada masalah sih ya. Cuman ketika dengar itu seakan-akan kita ini hamba gitu, harus mau kemana lagi lo gitu kan. Udah tahu nih, harusnya lu harus samina wa ta'na. Udah itu aja Ana pikir dah. Oh, semudah itu ya. Cepet banget ya rekor ini. Karena Semudah itu. Masya Allah, Ana mungkin Allah kasih kemudahan. Terus juga kelapangan hati untuk menerima itu. Benar-benar menerima kan. Padahal waktu itu emang lagi wah itu Seru-serunya ya. lagi 2018 tuh Armada Iya. bukan main Iya, gitu iya, ya. iya, iya. Industrinya. Bahkan waktu pas istri bilang odong-odong itu beli itu, pas dia bilang siapa yang narik gitu kan? Ya ayah. Ana bilang bulan aja gue beli gitu untuk lo gitu. Untuk kamu tuh bulan aja saya beli. Sampai segitunya Kang ya. Tapi kita mikir kenapa ya kayak gitu ya. Tapi sekarang hampir akhir ini juga nggak pernah tanya gitu kan. Emang ada disengaja atau emang tidak disengaja seperti itu ya. Insya Allah. Pada pilihannya dua ya. Terusin main, Matiin. ini matiin. Iya. Matiin gampang gitu ya. Tapi dia lebih memilih Iya. ini ditinggalkan dan Betul, menyimak dan berhenti dan menang. Cuma tadi yang menarik juga, ingat dulu juga Adit juga, intinya mereka semua berawal dari pengen baca Quran, pengen ngaji, pengen cari tahu ya. Jadi bisa jadi kita dengan baca Al-Quran aja, itu tadi Allah mudahkan, melapangkan dadanya. Benar. Kalau rata-rata kita jauh dari Al-Quran ya kadang-kadang juga agak lebih, mungkin ya insya Allah lebih sulit, tapi ada kecenderungan untuk tadi mau baca Al-Quran. Ngeberesin sholat. Iya, betul. Benar, ngeberesin sholat itu Jangan kunci pernah juga ya. tuh. Ini Bener deh. ibroh yang Ana dapetin kemarin itu kan. Jadi pas ketika Ana kena panic attack, Ana larinya ke sholat Kang. Bukan ngebenerin sholat, tapi Ana kayak harus sholat gitu kan. Oke. Harus bener. Yang misalnya dari 3, 4, dari 4 mungkin ke 5 gitu, 5 Apa nih waktu. maksudnya? 5 Oh, waktu tadinya. ya, dari misalnya cuma 3 waktu, jadi 4 Oke. waktu, 5 waktu itu. Nah itu Ana kayaknya Ana azam tekad lah gitu. Lalu ketika di rumah Ana usahain baca Al-Quran habis sholat. Kan suka takut tuh, kalau Ana takut pasti ke UGD tuh, minta cek EKG itu karena takut paniknya jatuhnya ke jantung Iya, kan betul. gitu kan. Iya, Dan akhirnya berhenti ngerokok. penting rokok. Wah itu berhenti ngerokok cepet juga kan. Cepet juga. 2018. 2017. 17 sebelumnya ya. Iya. Bertahap ya, ninggalin sponsornya dulu, bandnya. Apakah gara sponsornya nggak nerusin jadi aku udah nggak dibayar, udah berhenti aja deh. Nah, itu ya rokok sama musik emang Iya, gitu temen. lah. Iya, gimana? Ya. Sponsor Ya, gedenya di nggak bisa situ. dipungkiri kita yang dulunya musisi merasakan itu gitu ya. Iya. Gitu ya, rokok sama. Dan bahkan di antara sponsor konser-konser terbesar di Indonesia juga kan memang rokok. Iya, siapa lagi gitu. Siapa Kalau lagi? misalkan Homer itu Boleh. Violet, sponsor Kayak gede itu. dihajar juga gitu. Iya kan? Iya, betul. Jadi betul. kan yang bisa ya betul. rokok.
temennya. Dan memang di tempat-tempat tertentu emang iya gitu. Iya, Ya kan, tempat-tempat Iya. pap-pap khusus Betul, gitu kan. cuma kan kita nggak, ya Kita publish. separah-parahnya orang Indonesia pasti tahu lah kamar itu nggak boleh gitu ya. Tapi Bener. kalau ini 2016 itu anak Rizal sebenarnya yang Lu paling mundur lagi dong berarti mundur ini? ya. Nah, ingat-ingat tuh Rizal itu sebenarnya udah duluan kayak ngaji gitu. bukan ngaji, dia ke sholat juga beliau tuh. Justru anak yang ini apaan sih anak gini gitu. Jadi kalau misalkan kalau kita biasa Armada kan manggungnya lebih ke Second City kan. Ya. Jadi turun landing terus lanjut naik mobil kan 5 jam, 6 jam gitu. Nah, sepanjang jalan kalau misalnya masuk waktu sholat, nah Rizal Berhenti tuh dulu. berhenti. Harus sholat semua gitu. Anak ingat tuh. Jadi emang waktu pas anak resign, mereka emang merelakan anak gitu. Jadi ketika pas anak tanggal 10 Mei 2018 itu hadirin pertama kali ke Istiqlal selama 15 tahun tinggal di Jakarta, belum pernah tuh nangis lah. Ya Allah, pas datang tuh ngeliat manusia datang itu Jamuan banyak. Kemana aja kita ya? kayak adem semua gitu ngeliatnya. Iya. Kita duduk disamperin, kita malah justru kan disalam gitu kan. Terus inilah enak lah suasana dan anak cuma mikir kemana aja gitu ya. Itu bener-bener pengen banget ketemu Ustaz Syafiq karena sebelumnya nonton itu. Jadi Ustaz Abu Rahman. Iya, Ustaz Abu Wais Rahman. ya. Wais. Beliau ceritakan di Ciputat kan? Iya. Di Ciputat, iya. Jadi iya. janjian tuh dia nanya kan ke anak. Salah satu yang ngajarin anak sholat lagi gitu. Iya, Ketemu Ustaz Abdurrahman di mana? Jadi dia kan tinggal di Ciputat. Iya, maksudnya ketemu. Jadi kabaran, Tat, antum ini enggak ke Istiqlal? Iya, antum di mana? Anak kan sebelum subuh udah jalan tuh sama istri berdua tuh, ninggalin anak kan. Tapi nggak ngabarin si Ustadz. Nah pas di jalan nanyain ke Istiqlal, iya. Wah kok nggak ngomong? Ya yuk sini Tat. Tat pengen banget Tat ketemu sama Ustadz Syafiq karena dia setia di betul. Iya coba deh, anak coba ya. Kalau emang ada yang pendamping yang anak kenal, nanti coba anak temuin gitu kan. Qadarullah nggak ketemu. Udah tuh Kang, besok malam anak harus ke Banjarmasin. Masih manggung. Manggung di klub. Oh, oke. Di klub. Kan deg-degan tuh kan. Iya. Gimana ini kan. Jadi pas balik di komplek tuh ada Iwan. Iwan ini yang salah satu yang kalau dia ke masjid, setiap azan ke masjid tuh anak tuh selalu orang nih kayak apa gitu ya. Setiap azan ke masjid aja gitu kan. Kita ya dulu. Nah dia salah satu orang yang pertama kali anak bilang namanya Mas Reza. Siapa? Mas Reza. Reza. Mas, saya mau berhenti. Wah, nangis dia. Di musola tuh anak ngadu lah gitu kan. Pertama nanya, maghrib, Mas nggak ke Istiqlal? Enggak sempet. Udah, anak bilang sama dia. Akhirnya dia balik dulu ke rumah bawa buku tuh, buku kecil kan untuk hadiah gitu kan. Terus anak bilang, Mas saya tuh nanti malam jam 1 dijemput nih ke bandara, mau manggung di Banjarmasin. Wah Mas kalau bisa jauh salah katanya. Takut ada apa-apa gitu kan. Gak bisa Mas tadi Mas. Siapa yang mau gantiin gitu kan. Akhirnya ya udah deh gini. Ini Mas nomor Ustaz Ahmad Zainuddin katanya. Ustaz Zainuddin. Ya di Banjarmasin. Temuin katanya. Nah ini gongnya nih. Kalau menurut Anda nih Masya Allah. Ini gak mungkin manusia sih ya. Campur tangan Allah nih pasti. Jadi pas di launch sholat subuh tuh kan. Karena kan pesawat pertama tuh biasa kan deket-deket subuh kan. Dapat tuh sholat subuh di sana. Habis sholat subuh banyak tuh tempat duduk kan. Nah biasa anak tuh nyudut. Jarang suka yang di pinggir-pinggir deket orang lewat lalu lalang gitu. Sebelum ke gate ke toilet aja lah. Di sini aja lebih enak gitu. Dia baru mau kelar mau naik kepala lewat kru anak bilang Assalamualaikum Ustaz. Iya. Pas anak angkat kepala Ustaz Syafiq lewat. Yang mana anak pengen banget tuh. Seketika anak berdiri kan langsung. Assalamualaikum Ustaz katanya. Ustaz boleh minta waktu sebentar Ustaz, anak pengen ngomong, anak bilang. Ya udah langsung aja deh, langsung ketemu duduk. Langsung anak bilang, Ustaz, anak ini nama anak Rada, Ustaz ini anak band gitu kan. Gini anak cerita anak pengen berhenti Ustaz. Nah, ingat banget waktu itu jangan nasihat dari beliau. Sahabat aja nggak mudah sih hijrahnya. Sahabat aja ada sampai dibunuh gini kan. Antum harus kuat belajar cari teman yang soleh gitu kan dan dikasih nomor sama dia karena anak waktu itu lagi gini sama tim mana ya cepet udah sepanjang jalan dari turun launch sampai ke pesawat nangis anak tuh
bener ya Allah, inilah jalannya. Karena Ana bilang kan kalau emang bener ya mudahkan semua. Ada 2 event di depan setelah di Banjarmasin itu, karena Ana suka dikasih tahu kan ada tambahan jadwal sama Ana gitu. Ana pengen cancel aja nggak enak gitu. Ana minta cancel Allah cancel dulu. Pas landing di Banjarmasin cancel. Acaranya nggak jadi. Terus tanggal 12 apa ada meeting tuh di kantor tuh. Jadi kumpul semua Kang. Jadi kan basis kita tuh kan sakit tuh lama dan tinggal di Bandung nih. Tiba-tiba dia karena Ana nggak tahu tuh kalau ada mau meeting tuh kalau nggak salah tuh dia datang tuh ke Jakarta tuh. Jadi kumpul semua tuh tanpa Ana harus ngomong gitu kan. Oh, oke. Ya udah habis itu langsung Ngomong. ngomong. Iya. Tanggapan. Anak-anak. Apalagi melihat ini ya, tadi Rizal juga ya, dia kan udah duluan sholat, udah Iya, duluan betul. mengenal agama lah, lebih rajin. Terus rada dalam posisi yang tadi masih apaan sih ini gitu. Nah setelah dikabarin ke mereka gimana? Kalau respon Atau awalnya gimana pas pasti kan bilang saya mau keluar itu pertama Iya. bilangnya ke semua. gimana? Ke semua langsung. semua Pas Karena manajer ngumpul tadi ya, ya. ngumpul pas ngumpul manajer. tadi langsung. Iya, manajer bilang gini kan, waktu itu kan karena nunggu Rizal. Terus Hmm. Ana bilang, gue nanti mau ngomong ya. Sebelum berangkat apa gimana? Sebelum berangkat aja. Oh ya udah. Rizal Ahmad tuh datang. Terus ditanya lagi, gimana nih? Kata dia bilang, pentingan lo ngomong atau meeting? Pentingan gue bilang. Oh ya udah meeting dibatalin. Ana bilang gitu. Rizal datang, udah langsung Ana tutup aja langsung. Ana bilang, Ana terima kasih sebelumnya kan, sudah bersama-sama. Terus Ana mundur diri dari Armada, Ana bilang gitu kan. Temen Ana yang bahasa sana itu Bandung, weh, kau ini ngomong apa gitu kan? Udah, kecuali Rizal, karena dia nanya, dia karena dia udah ngaji, ada paham juga gitu kan. Rizal ada sedikit perbedaan pendapat gitu kan. Udah, tapi ya udah clear. Proses melihat perjalanan waktu bulan ke bulan dan juga media yang ternyata ini kayaknya arahnya pengharaman nih gitu. Itu merubah teman-teman terhadap pertemanan nggak atau memang akhirnya jadi dia ngaramin musik Gitu aja atau ada pembicaraan atau cuma ya, mungkin dia mah gini gitu. Iya, Masya Allah ya teman-teman itu nggak ada kan. nggak deh? Mungkin Ana nggak tahu ya, tapi waktu pas Ana udah resign, Ana udah berjanji sama istri Ana waktu pas sebelum, jadi istri Ana pertama kali, udah, aku berhenti, kau ikut ke Palembang, Ana bilang gitu, karena aku mau berbakti sama orang tua di Palembang, itu deket kan. Nah, pindah kan, jadi pas Ana bilang seperti itu, emang dari anak-anak kru yang suka bilang gitu. Termasuk Ustaz Abdurrahman itu yang jadi penghasut katanya kan. Gak dicari tahu itu Stranjas Guroba itu mana? Ada kajian Karena gitu belum ada, Ana belum speak up ya. Gara-gara itu juga gitu maksudnya. Allah kasih takdir kena dengar kajian itu. Tapi teman-teman sempat nanya tuh drummer Ana si Andit waktu pas Ana main. Mungkin sebulan kan Ana 2019 baru pindah full ke Palembang. Selama itu Ana bolak-balik tuh karena Ana harus nyiapin usaha Ana di Palembang. Nah, Ana main tuh ke rumah Andit. Andit tuh nanya, kan biasa kita manggil kan Ce kan, Ce, kenapa kau tuh berhenti katanya? Ana bilang, Ana kan bingung gitu kan, kita kan biasa kalau habis baru ngaji kan keras gitu ya, keras kayak kan, kita akuin lah gitu kan misalnya Ana akuin keras gitu kan, ya udah Ana bilang, kau yakin mau denger? Ana bilang gitu. Oke. Ya udah apa-apa lah, siapa tahu aku bisa denger yang ini yang kebenaran gitu ya. Udah Ana kasih, kan waktu itu juga ada 2 hadis yang Ana pegang waktu itu karena pertama hadis yang keharaman itu, kedua yang digantikan dengan yang lebih baik. Nah, itu pegang itu Ana. Nah, itu juga Ana sampein ke Andir. Udah, dia denger, nggak ada perdebatan. Ya teman-teman waktu itu emang ilmu belum tertarik dengan ilmu agama. Kecuali Rizal waktu itu. Rizal udah intens. Terus nomor yang dikasih sama Ustaz Syafiq siapa? Nomor Ustaz Syafiq. Oh, dikasih nomor beliau. Nah, waktu pas yang di Banjarmasin itu akhirnya kan waktu dikasih sama Bajaluddin. Ana telepon tuh kan. Ustaz Bajaluddin. Iya. Ana ingat tuh Jumat. Ana telepon. Diangkat. Wah, seneng banget itu Ana. Pas diangkat Ana bilang, "Ustaz, Ana Rahda, Ustaz. Ana lagi di Banjarmasin, Ana mau manggung gini tapi Ana pengen berhenti." Ana bilang, minta nasihatnya Ustaz, pengen ketemu, Ana bilang gitu kan.
qadarullah Ustadz lagi nggak enak badan, nggak bilang, anak nggak bisa ditemuin katanya. Aduh, lumayan tuh agak sedih tuh kan karena lagi pengen dapet support gitu kan. Iya. Ya udahlah, pas anak balik ke Palembang yang mau ketemu orang tua, ditelepon Ustadz. Oh iya. Iya, Ustadz yang nelfon. Ustadz nelfon. Mungkin dia lihat kan baliho banyak tuh Kang ya. Anak bilang kan, Ustadz akhirnya nelfon terus 30 menit tuh anak inget tuh dikasih dikasih nasihat juga sama seperti kayak Ustadz Syafiq. Dan alhamdulillah waktu itu pernah anak dengar beliau kasih cerita anak itu di kajian dia. Dan itu lu, masya Allah tuh anak nggak nyangka juga. Jadi pas di jalan sama istri sama anak-anak buka YouTube kebuka Ustaz Ahmad Zainuddin, tiba-tiba di bagian yang Lagi cerita tantangan tuh. ada satu mas, ini ada satu waktu ada yang gitaris terkenal katanya gitu kan, telepon saya gitu. Anak kayak lama-lama, itu nangis lagi anak kan. Jadi anak tuh nge-reminder itu tuh yang bikin iman kita tuh naik lagi. Salah satunya kan. Makanya kadang ya itu pola masing-masing ya. Kalau anak kalau masuk bulan Mei terus tanggal 10 itu kalau ingat itu anak suka nangis gitu. Disuruh nonton Semua Suka Musik nggak? Anak Ustadz Ahmad Zainuddin. Oh iya, ada juga kajian. Oh iya, sama Badru ya waktu itu. Sebaduknya. Jadi sebelum Bagi Aku Musik itu hal yang ditonton Uki sama Rada ini, itu Ada Ustadz lagi Syafiq. sebelumnya. Kita udah bikin duluan sama Ustadz Ahmad Zainuddin. Semua Suka Musik. Itu episode pertamanya kita. Semua Suka Musik. Itu yang 6.000 orang datang. Yang MTV Track akhirnya meliput kita di majalah MTV. Itu ngebahas tentang kita, ada foto-foto kita ngebahas tentang musik. Itu Majelis Taklim yang masuk ke majalah MTV kayaknya baru kita itu. Cuman itu anak nggak mau cari pembenaran ya. Ketika anak dengar itu ya udah, nggak ada kayak kalau anak dengar cerita Kang Uki kan, Kang Uki mencari dulu ya gitu ya, ngeriset gitu kan. Kalau anak udah Langsung. samik banget itu nggak ada lagi yang babi bu lah, udah langsung sikat gitu. Nggak mikir lagi. Cuma waktu itu pernah telepon sama emak anak yang bilang pas kayak lamaran Rizal itu udah pengen mau berhenti. Sebelum itu sebelum tanggal 15 cuma bilang aja, kamu mau kerja apa katanya. Anak bilang ya udahlah ikut jualan aja. Anak bilang Sate jualan Padang sate, itu. ya. Yang di Palembang. Iya, terakhir kita ke sana ya. Iya. Insya Allah, beliau juga alhamdulillah restoran segala macam udah. Jadi kadang-kadang kalau orang lihat kita ini ninggalin band mau makan apa ya, memang terus pasti ngambil lagi dari duit-duit yang dulu. Maksudnya enggak teman-teman, maksudnya kita pun bisa keluar, bisa kerja. Bisa. Alhamdulillah banyak sekali contoh-contohnya para musisi yang sudah keluar dan memang udah bisa pada bekerja dan hidup dan lebih aman lagi ya. Dan kalau ngomongin royalti enggak diambil royaltinya. Ini anak cerita nih royalti Kang. Oke. Waktu itu Ana sempet waktu pas resign kan masih masuk tuh kan. Iya. Oke. Ana tahan tuh. Royalti masih jalan. Ya salah satu diskusinya Ana sama Ustaz Abdurrahman juga. Ustaz Abdurrahman bilang ya baiknya nggak usah. Ana juga resah juga Kang megang duit itu kan. Iya. Akhirnya Ana telepon tuh anak-anak. Ana bilang tolong di stop aja royalti Ana. Senang dong mereka. Enggak. Oh enggak. Enggak. Rizal malah justru enggak boleh katanya. Ini kan hak kau katanya. Iya. Hak kau. Sama itu juga. Ini apa? Tanggung jawaban aku ke akhirat ya gimana? Sampai segitu. Betul. Enggak usah jalan sampai segitu. Mereka ngomong gitu. Iya, Rizal yang bilang. Beliau yang sering ikut kajian juga kan. Jadi pas anak itu ya dia pengen diskusi, anak enggak buka ruang diskusi, anak bilang cukup di sini aja. Videoin aja aku keluar gitu kan. Akhirnya ya udah pakai notaris untuk stop royalti. Karena sempat main ke manajemen kantor, kaget tuh. Oh, yang pernah lihat tuh fotonya tuh. Anak main tuh pas diajak Sinmai kan. Kaget tuh manajer anak tuh. Wah, karena kan udah jenggotan. Ya kita kan udah paham nih, udah down nih, udah biasa aja gitu kan. Iya. Ada apa sih dengan yang lain-lain gitu kan? Yang itu aja gitu kan. Maksudnya mereka orang-orang baik teman-teman anak ini. Betul. Insya Allah, anak bilang kita nggak pernah konflik masalah uang, nggak pernah. Iya. Konfliknya kecil-kecil semua. Keluarga lah ya. Iya. Dengan label, tanda tangan segala macam kan ada kontrak, nggak ada masalah yang Nggak mereka juga ya. Mereka juga kehilangan sih sebenarnya kemarin. Iya. Sebenarnya personel itu kemana-mana bersama, susah dan senang bersama. Oh iya. Kayak gitu-gitu, mereka sebenarnya nggak pernah mempermasalahkan ya. Iya. Yang permasalahan sebenarnya kan netizen aja. Tapi Ana juga netizen juga nggak ada yang tahu tuh. Nggak ada. Iya. Alhamdulillah Ana nggak kayak Kak Umuki ya yang terekspos kali ya. Terganggu nggak dengan
sematnya Wahabi terganggu nggak? Atau langsung ada semat pada saat itu ada, atau karena mungkin apakah orang udah pada tahu pada saat itu ya dengan ini adalah ya tadi Dia berjenggot dan jenggot ini cingkrang. kan Oh, enggak. Anak nggak peduli orang. betul, Itu dia. iya. Selalu nggak peduli sih. Iya. Iya. Anak waktu pas anak cabut, memang yang paham tuh kan yang fans ya, fans yang paham tuh kan. Maksudnya kemana? Karena ada gitu. Oh kan. dia langsung nyari-nyari Iya. kemana nih? Karena waktu pas anak cabut bulan itu juga harus bikin video klip. Kita waktu dapet soundtrack Sidul Hmm. Oh, berempat kan, cuman memang kita sering berempat, cuman anaknya nggak ada. Orang ada yang nge, ada yang nggak gitu kan. Iya. Untungnya gitu kan. Anak berdoa banget, ya Allah, semua ilangin gitu maksudnya. Iya. Ya Allah, hilangin semua. Jangan anak harus ditodong sama wartawan itu, anak nggak bisa gitu. Polanya itu ya pasti akan mirip-mirip. Begitu para musisi menyentuh Al-Qur'an, coba memperdalami, biarkan Allah yang Iya. yang Iya. Iya. yang udah, tapi jangan tinggalin Anak sholat waktu itu. ngikutin perjalanan Kang Uki juga ketemu yang di atas pesawat gitu ya Iya. Kang ya. Terus Terus Ustaz Syafiq di Ustadznya, mana-mana. iya, Ustaz Syafiq. Langsung anak DM itu. Ingat kan tuh? Iya. Ana tahunya dari adik Ana. Alhamdulillah kan Iya, keluarga Ana, adik-adik Ana udah ngaji juga kan semuanya. Bilangnya udah, itu Ki juga. Jadi waktu itu emang gelombang hijrah tuh lagi Hijrah. 2018 lagi kenceng gitu Iya. kan. Nah, pas dengar cerita Kang Uki, kok sama ya gitu. Ketemu Ustaz Kok Syafiq juga. gara-gara njaga sholat ya? Betul. Kok Iya, gara-gara jaga baca Quran ya gitu? Betul. Oh, kok sama semua. Jadi memang satu lagi yang harus pertahanin itu adalah reminder Ya. saat kalau Ana bilang waktu ketika Ana memutusin berhenti itu iman tertinggi di seumur hidup Ana kali itu nggak bisa Iya, dicapai lagi itu. betul. Nah, itu puncak. Pernah dengar juga pepatah Arab juga yang mengatakan bahwa tidaklah sesuatu itu setelah mencapai puncaknya pasti udah akan menurun Iya. kesananya gitu. Dan itu bahaya sih. Kalau kita Iya. biarkan itu menurun, Minimal bisa kita naik. iya, bisa jadi futurnya itu. Betul. Makanya Apalagi perlunya X kan. X ini kan lebih cepat nyambernya. benar. Ya Ana tuh suka riset juga. Lebih cepat mana orang yang kesamber X atau orang yang awam gitu. Orang X maksudnya X musisi gitu. Iya, Ketemu sama temen aja kan karena betul. suka kemarin juga kan kumpul. Mereka nanya, aransemennya bagusnya kayak gimana katanya. Gitu. Lagu yang manajer lagu kau kan masih banyak katanya. Kan kita kan tergugah juga kan. Apalagi dipuji-puji gitu kan. Mungkin juga cara akhlak kita berdakwah dengan akhlak Betul. kita itu kan. Iya. Siapa tahu dia enggak ya orang-orang yang kayak gini. Anak pernah tuh lihat di selewatan di Instagram Bang. Anak tuh tato tuh. Pernah kali ya kayaknya. Dia bilang gini kan. Gua ini habis ikut kajian. Oh, yang Ya, baru kan? kemarin Iya. ya, baru kemarin ini. Itu kan Masya Allah. Itu Iya, kan iya. nggak disetting. Oh, iya, Anak benar, tergugah itu. Waduh, ini yang kayak gini-gini nih. Nyampe di hati. Iya. Karena itu jujur itu. Dan ngomong. komen-komennya itu arahnya Bagus. Oh iya, dan dia mengiyakan. Iya, ini Iya. kajian salafi. Iya, Iya. ini kajian salafi. Kan temennya aja, lu kajiannya kayak gimana dulu tuh. Dibantah lagi sama dia. Oh, Enggak. iya benar itu. Itu kayaknya dia bilang statement dia nih yang paling nonjok nih. Itu kayaknya satu-satunya orang-orang yang paling ramai yang pernah gua temuin katanya. Paling ramah ya. Iya, kita duduk aja dia tuh mungkin bahasanya kita duduk aja disalamin. Dia nggak pernah nyentuh tato. Gak pernah Iya. ngebahas tentang tatonya ya. Dan itu kan yang hal-hal yang jujur ya Ana bilang. Betul. Wah, Ana aja teringat yang dulu lagi gitu kan. Iya. Teringat yang dulu lagi gitu. Ngeliat-ngeliatnya kayak gitu. Terus ketika itu istri senang banget tuh. Nggak dilihat juga kayak flat aja gitu. Oh, Tapi iya maksudnya Terus setelah keluar ada tanggapan baru ini yang maksud saya tuh nggak ada. Kak. Makanya biasa tadi aja. dia sampai sekarang tuh nggak ada. Ayah inilah yang Enggak. nggak pernah kayak gitu. Dia bilang gitu. Terus Anda mau yang nanya, "Tuh sebenarnya kamu kemarin Ini apa sih? ternyata enggak, aku enggak mau menyuruh apa-apa." Ana kan pernah tawasul Kang dengan Ana ninggalin itu kemarin kan. Karena waktu Kebaikan. waktu Amalan, itu sakitnya istri Ana itu bisa dibilang sehat enggak, maksudnya sembuh enggak, kambuh enggak tahu juga kapan gitu kan. Waktu itu kena aritmia jantung. Jadi udah 2 kali operasi waktu itu. Operasi pertama tuh berbayar tuh. Operasi kedua ketika itu nggak ada pemasukan yang bisa Anda pakai yang sebesar itu juga. Akhirnya Anda pakai BPJS waktu itu atas rekomendasi sama dokter kan. Udah Anda pakai tuh. Jadi karena kita ada beberapa kali ikut kajian dan kena dengar kan kayak misalnya doa yang mustajab itu ketika hujan turun gitu kan. Waktu balik dari rumah sakit hujan waktu itu.
Ana tuh sebelumnya pernah ngomong sama Ustaz Abdurrahman, Ustaz boleh nggak Ustaz kita berbangga-bangga sama Allah gitu kan, untuk kebaikan istri Ana dengan hijrahnya Ana kemarin. Oh itu boleh. Gitu. Dan waktu operasi kedua kan, turun Ana sampai ke ruang operasi kan, disuruh tunggu di kamar, nggak sanggup Ana nunggunya. Kalau dengan maksudnya Ana sudah meninggalkan yang kemarin itu, gantilah dengan kesehatan istri Ana gitu. Alhamdulillah sampai sekarang kan. Maksudnya banyak kejadian yang Allah tunjukin. Salah satunya waktu itu juga waktu pas sudah di Palembang, waktu itu Ana pernah dengar Kang Uki bilang kan, Ana kayak diganti tuh teman-teman yang dulu sama yang sekarang deh. Profilnya gitu kan. Sekarang pasti kan ngerasakan perbedaan jomplangnya perekonomian. Ya nggak sih? Iya. Ya kan? Itu nggak masalah kan? Dengan perekonomian yang berbedaan itu nggak masalah kan? Kita hidup aja kan? Bahagia aja. Ya, Kalau Ana bilang lebih sejahtera sekarang. Iya. Kan banyak pandangan orang Serius, itu adalah ketika kita keluar ekonomi drop tuh kan kasihan. Padahal kita nggak ngerasa sama. itu. Bukannya gimana kayak Ana bilang nih, Allah kasih semua anugerah gitu ya. Ana nggak ngerasa ada perbedaan pertama. Ana bilang sama Mak Ana kan, Mak, kayaknya jualan aja ya. Mau tidak pas dibilang kau mau apa? Mau ngelamar kerja sama Mak aja. Mungkin Mak Ana tuh nangis kali ya. Tapi dia bilang, mau ngelamar kerja apaan? Udahlah katanya. Ya udah yang mau jualan aja katanya. Udah Ana jualan tuh. Alhamdulillah jualan lancar. Istilahnya tuh uang saku istri itu lebih gede sekarang. Oh iya? Iya. Ajib, Masya Allah. Iya, padahal dulu banyak loh. Cuman mungkin kalau dulu Ana dapat duit, Ana beli gitar gitu. Jadi sisanya aja yang Ana kasih kalian. Jadi gimana kita tuh nggak difokusin di Vespa. Hobinya gara-gara Bang Riki juga nih kayaknya. Ana ngerasa kayak gitu. Itu hitungan itu kan juga iya, nggak bisa dihitung itu. Tapi kalau ngomongin tawasul hati-hati, nanti salah-salah. Tawasul maksudnya kan kita pernah amal baik ya. Kita tahu tuh ada hadis ketika ada orang yang terjebak di dalam suatu tempat. Tiga pemuda itu ya. Tiga pemuda salah ketika tawasulnya dengan memintanya langsung kepada Allah. Saya dulu sama orang tua begini, saya begini, akhirnya terbuka pintunya tret. Sampai orang ketiga itu keluar kan. Tawasul dengan amal kita kepada amalan terbaik ya, insyaallah. Gitu, bukan tawasul yang karena berkah udah gitu. Iya, mungkin ini buat teman-teman yang teman-teman yang mungkin lagi merasakan hal yang dulu pernah rasakan Rada zaman dulu, yang lagi berusaha kuat untuk mengembalikan fitrahnya ya kan. Kira-kira ya itu tadi motivasi. Karena kita juga dapat ketika sebelum kita keluar juga kita lihat nonton orang lain juga ya. Beliau juga gitu. Apa disadari baru tahu ternyata ini gitu. Jadi ketika kita mendengar hal-hal seperti ini kan memotivasi ya, apalagi dari orang yang sudah melakukannya. Jadi mungkin tadi coba kasih motivasi kepada teman kita semua gitu. Kira apa yang kalau seorang muslim itu kan hamba gitu kan. Nah, kita tuh posisikan diri kita sebagai hamba aja. Nggak mungkin Allah telantarin hambanya gitu. Yakin aja itu. Karena dulu itu yang Ana lakuin. Mungkin takdir Allah kasih hidayah yang seperti itu ya. Ketika kita udah dapet, jangan sama sekali ngilangin kesempatan itu. Kejar terus itu. Jangan sampai hilang gitu. Allah sudah kasih hidayah. Mahal itu, wah sangat mahal. Nggak ada nominal lah itu. Habis itu udah ditangkep, inget terus momen itu. Momen itu inget terus, tangisin deh kalau bisa gitu. Gitu. Dan Allah sekarang jadiin Ana ya sesuai yang Ana pengen gitu kan. Kan kita berdoa sama Allah, mintain sama Allah dia gitu kan. Pengen punya anak-anak yang soleh, sehat, dapat penghasilan yang baik gitu kan, yang thayyib, yang cukup aja gitu kan gitu kan. Alhamdulillah semua lancar-lancar aja, nggak ada halangan. Walaupun ada sedikit ya, tapi ya pastilah itu. Sebenarnya kita mau dibawa kemana? Pada akhirnya ya, teman-teman, manusia itu hanya dua, antara dia menjadi hamba atau dia menjadi hampa. Jarang-jarang nih kalau dikasih quotes. Jarang-jarang. Habis dari mana nih? Masya Allah.